datang di channel PDIAI Jabar. Apoteker Jabar, Motekar. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi terkait dengan Hisfardis PDIAI Jabar, ya, yang memang Hisfardis ini adalah organisasi yang ada di bawah struktur keorganisasian pengurus PDIAI Jabar. Oke, baik ya. Untuk pembahasannya akan dibahas melalui slide yang saya akan tunjukkan, ya. Dasar dari Seminat Distribusi Farmasi, ya, ini berdasarkan dari surat keputusan Kongres IAI tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian surat keputusan dari Pusat Ikatan Apoteker Indonesia nomor 4, ya, tentang tata hubungan kerja Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian Seminat Hisfardis pun ini berdasarkan pada surat keputusan pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2015 tentang Himpunan Seminat Apoteker Indonesia. Ini adalah dasar-dasar regulasi yang membawahi dari Seminat Himpunan Distribusi. Oke. Nah, kemudian Himpunan Seminat ini, ya, dia memiliki logo tersendiri, kemudian dia pun memiliki nama sendiri disesuaikan dengan di mana sarana tersebut atau di mana apoteker tersebut berpraktek. Oke. Nah, kemudian untuk anggota-anggota yang nanti menjadi anggota Hisfardis itu adalah anggota-anggota yang berpraktek di sarana distribusi. Nah, jadi nanti teman-teman yang akan melakukan praktek di distribusi itu nanti akan masuk ke dalam Hisfardis ini. Oke. Nah, kemudian apa sih tugas dan fungsi dari Himpunan Seminat Farmasi Distribusi? Ini ada beberapa tugas dan fungsinya, ya. Hal yang paling diutamakan dari Hisfardis itu adalah dia harus menjaga dan meningkatkan kompetensi dari apoteker. Jadi diharapkan kompetensi yang teman-teman sudah dapat selama masa kuliah ataupun pada masa nanti pada saat sudah bekerja itu tetap akan terjaga, gitu ya. Terjaga, update terkait dengan kompetensinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pada saat teman-teman nanti berpraktek di tempat sarana distribusi tersebut. Nah, kemudian nanti tugas dan fungsi dari Hisfardis itu adalah untuk menyusun pedoman dan peraturan sesuai dengan bidangnya, kemudian membangun, mengelola dan mengembangkan publikasi ilmiah, kemudian membantu sosialisasi kebijakan dan program dari Ikatan Apoteker Indonesia, kemudian melakukan komunikasi, interaksi, dan kerjasama dengan himpunan seminat organisasi profesi bidang kesehatan. Nah, kemudian memfasilitasi, mengkoordinasi, dan membina keberadaan serta pengembangan himpunan seminat sejenis. Oke, kemudian melaksanakan tugas lainnya dari pengurus ikatan dan setingkatnya. Gitu ya. Jadi ini adalah tugas dan fungsi dari Himpunan Seminat Farmasi Distribusi. Nah, ini adalah logo dari Hisfardis PDIAI Jabar, ya. Intinya adalah tetap kita karena berada di bawah naungan IAI, nah kita hanya menambahkan tulisan Hisfardis saja di logonya. Nah, jadi siapa saja yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang masuk ke dalam Hisfardis itu adalah teman-teman yang nanti akan berpraktek di sarana distribusi. Sarana distribusi seperti apa saja? Itu adalah di pedagang besar farmasi, pedagang besar bahan baku farmasi, kemudian pedagang atau penyalur alat kesehatan. Nah, ini adalah nanti teman-teman yang masuk ke sarana distribusi tersebut nanti akan masuk, otomatis akan masuk ke Himpunan Seminat Farmasi Distribusi gitu. Oke. Nah, ini adalah data yang diperoleh dari SIAP, Sistem Informasi untuk Apoteker. Nah, di sini diperlihatkan bahwa untuk PBF ini di Jawa Barat itu sudah ada sekitar 300 lebih yang terdaftar di SIAP tahun 2021. Nah, jadi teman-teman yang belum melakukan registrasi di SIAP, ya, buat teman-teman yang belum melakukan pendaftaran atau registrasi tadi, diharapkan sudah masuk ke SIAP supaya bisa terdaftar atau
baca bahwa teman-teman ini sudah masuk ke himpunan seminat yang mana. Nah, jadi berdasarkan daftar terupdate yang baru, bahwa untuk seminat distribusi itu terlihat persebarannya bahwa di Jawa Barat sudah sekitar 300 yang terdaftar. Tetapi setahu saya bahwa untuk distribusi farmasi, perusahaan distribusi farmasi itu lebih dari itu. Jadi otomatis buat teman-teman yang belum masuk ke aplikasi Siap atau belum mendaftar, bisa segera masuk ke aplikasi Siap supaya bisa cepat dapat cepat mendapatkan informasi baik dari sisi regulasi maupun dari informasi terupdate yang terbaru gitu. Oke. Nah, ini adalah visi dari Hisfardis ya. Dia itu intinya adalah apoteker di distribusi itu siap untuk menjamin kualitas produk hingga ke tangan masyarakat. Nah, jadi untuk kualitas produk itu memang harus dijamin mulai dari dibuat secara CPOB. Nah, kita harus menjaga kualitas produk tersebut tidak berubah ataupun tidak menurun hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi itu adalah tugas ataupun peran dari apoteker disesuaikan dengan visi dari Hisfardis itu sendiri. Nah, kemudian misinya adalah dari Hisfardis itu meningkatkan kompetensi apoteker dalam distribusi farmasi agar sesuai dengan standar mutunya. Nah, nanti kompetensi dari apoteker baik yang sudah berpraktek di distribusi itu akan termapping, akan terbaca pada saat melakukan rekomendasi, kemudian ataupun pada saat sudah berpraktek itu akan diinformasikan oleh Hisfardis. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung di sarana media komunikasi Hisfardis, diharapkan bisa segera bergabung karena terdapat berbagai informasi yang nanti akan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari teman-teman sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mendorong lahirnya inovasi dalam distribusi farmasi. Nah, untuk inovasi-inovasi ini diharapkan yang muncul itu adalah sifatnya digitalisasi. Nah, digitalisasi ini sangat penting, terutama di bidang distribusi, karena bidang distribusi ini sangat terganggu dengan adanya distraction dari media online ataupun penjualan online. Nah, inovasi dari apoteker distribusi terkait dengan bisnis proses harus terdigitalisasi. Ini adalah misi dari Hisfardis. Gimana caranya supaya nanti untuk proses distribusi itu akan menjadi lebih mudah atau lebih simple. Nah, kemudian yang ketiga adalah misi dari Hisfardis itu ingin mengoptimalkan peran apoteker dalam memastikan distribusi itu agar sesuai dengan CDOB maupun CDAKB. Nah, jadi Hisfardis ini diharapkan bisa menampung seluruh masalah ataupun menampung seluruh problem yang memang muncul di seminat. Nah, jadi seminat tidak bisa berperan secara optimal kalau memang kita tidak tahu masalah dari teman-teman sendiri. Makanya diharapkan teman-teman bisa segera bergabung ke Hisfardis, media komunikasinya atau forum silaturahminya banyak ya, media-media yang ada di Hisfardis itu supaya teman-teman bisa ataupun Hisfardis pun bisa dapat mengoptimalkan peran dari apoteker yang baik secara sudah berpraktek di distribusi maupun yang baru berpraktek. Jadi itu supaya bisa terbantu, terutama agar apoteker yang berperan di distribusi itu bisa sesuai dengan CDOB dan CDAKB-nya, karena itu adalah harapan dari pemerintah maupun harapan dari sarana distribusi. Apoteker itu memang harus bisa mengoptimalkan peran mereka ya, supaya yang tadi tujuannya tercapai. Yang tujuan tercapai itu adalah memastikan supaya mutu produk itu tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Nah, ini adalah misinya ya. Jadi diharapkan dengan misi ini bisa memfasilitasi teman-teman semua sejawat apoteker yang akan bergabung di distribusi
supaya kita dapat bersinergi antara tujuan dari Hisfardis dengan keinginan dari teman-teman itu bisa bersinergi dengan baik. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang nanti akan teman-teman dapatkan di Hisfardis ya. Kita akan banyak melakukan pertemuan ya, baik kalau misalnya memang tidak tergabung dengan pengurus, nanti pengurus yang akan memfasilitasi teman-teman seminat supaya bisa bergabung di forum silaturahminya dan ataupun kegiatan yang lain. Nah, kemudian dari Hisfardis kita pun sering melakukan advokasi ya kepada pemegang kebijakan, terutama Badan POM, Kemenkes, Dinas Kesehatan Kota setempat ya, kemudian organisasi lainnya seperti GP Farmasi. Nah, tujuan dari advokasi ini adalah supaya Hisfardis bisa cepat dalam mendapatkan informasi maupun diajak ya dalam membuat regulasi-regulasi ataupun peraturan-peraturan yang memang bertujuan untuk menjadikan distribusi lebih baik gitu ya. Nah, jadi advokasi ini memang Hisfardis ini berperan penting dalam terbentuknya suatu kebijakan yang nantinya akan muncul untuk sarana distribusi ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, peran dari Hisfardis itu adalah memberikan pelatihan berdasarkan gap. Nah, gap ini muncul dari mana? Gap ini muncul biasanya adalah dari rekomendasi yang diberikan oleh PCYI kota setempat. Pada saat kita melakukan rekomendasi ya. Nah, ini banyak apoteker yang memang kompetensinya belum menjurus misalnya ke sarana distribusi. Nah, dengan adanya gap yang muncul pada saat keinginan dari Hisfardis standarnya seperti apa, kemudian pada saat rekomendasi muncul hasilnya seperti apa. Nah, pada saat muncul gap ini, nah kita akan memberikan pelatihan yang tepat supaya teman-teman dari seminat itu bisa mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Nah, kemudian dari Hisfardis pun nanti akan banyak mengikuti kegiatan besar seperti peringatan Hari Besar Farmasi di HKN, World Pharmacist Day dan sebagainya ya. Nah, kemudian berikutnya Hisfardis pun akan berkoordinasi dan mencari solusi permasalahan praktis di lapangan. Nah, jadi ini pentingnya adalah pada saat teman-teman di sarana ataupun pada saat terjadi permasalahan, bila tidak bergabung dengan Hisfardis, itu akan sulit nanti mendapatkan informasi ataupun solusi terkait dengan problemnya. Nah, jadi diharapkan teman-teman sejawat yang memang sudah tadi masuk ke sarana distribusi diharapkan bisa segera bergabung ke forum silaturahmi ataupun media komunikasi lainnya di Hisfardis. Oke, kemudian nanti pun kita akan mengikuti kegiatan seperti PIT, kongres ataupun konvensi ataupun rakerda ya. Nah, itu adalah kegiatan dari Hisfardis. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke apa sih yang diharapkan dari good distribution practice ya. Nah, pertama adalah praktek distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengharuskan profesi apoteker bertanggung jawab langsung terhadap mutu produk hingga ke tangan pasien. Nah, itu adalah filosofi dari distribusi obat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, dengan dasar itu kita memiliki tujuan bahwa kualitas produk yang dicapai melalui CPOB itu bisa dipertahankan sepanjang jalur distribusi. Nah, itu adalah tujuan dari kita ya, seminat di distribusi. Kemudian untuk memastikan mutu obat sepanjang jalur distribusi ini aman, sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya sesuai. Nah, itu adalah harus dijadikan acuan oleh teman-teman profesi apoteker supaya perannya ini muncul, yaitu melakukan implementasi dari CDOB ataupun CDAKB itu sendiri. Nah, jadi ini adalah harapan dari munculnya pedoman good distribution practice yang memang nanti akan bersinergi dengan peran yang akan diberikan oleh apoteker itu sendiri. Nah, nanti dampak dari GDP ini muncul peran apotekernya ya. Nah, ada beberapa aspek dalam CDOB ya yang ini nanti akan berhubungan erat ya
terkait dengan peran apotekernya itu sendiri di aspek yang mana yang memang nanti teman-teman difokuskan. Nah, peran apoteker kalau teman-teman istilahnya adalah nanti pada saat berpraktek di distribusi, ada beberapa hal yang memang akan sangat berpengaruh, terutama nanti pada saat proses pembuatan sertifikasi CDOB ya, kemudian sertifikasi distribusi farmasi. Nah, ini teman-teman ini harus bisa memahami peran-peran yang ada di dalam CDOB itu sendiri. Nah, pada saat teman-teman kompetensinya tidak masuk ataupun tidak kena, nah nanti peran Hisfardis lah yang akan memastikan bahwa teman-teman harus bisa paham terkait dengan kompetensi-kompetensi yang memang diwajibkan ada ya pada teman-teman di Seminat di distribusi. Nah, jadi untuk beberapa hal mulai dari manajemen mutu, organisasi, manajemen personalia hingga nanti kita pemahaman sampai ke dokumentasi sampai ke penanganan produk ini sendiri, ini adalah peran apoteker di distribusi yang harus teman-teman kuasai dan pegang supaya sarana distribusi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh pemerintah, kemudian regulator. Jadi semuanya bisa terjamin ya, tujuan yang di awal. Nah, ini adalah key achievement yang memang harus dilakukan atau dipenuhi oleh apoteker itu sendiri. Nah, kondisi yang sekarang teman-teman di apoteker ataupun di sarana distribusi ya, pada saat melakukan proses sertifikasi CDOB ini adalah pemenuhan ya. PBF ataupun PAK itu tidak bisa beroperasional pada saat sertifikasi CDOB ini belum dimiliki atau belum dilakukan. Nah, pada saat rekan bisnis kita yaitu sarana distribusi tidak bisa melakukan proses operasionalnya, nah ini akan berdampak terhadap bisnis. Jadi sehingga pada saat apoteker tidak bisa menjalankan perannya untuk menyelesaikan sertifikasi CDOB ini dengan baik, dampaknya adalah nanti ke rekan bisnis pun akan sangat berpengaruh. Otomatis ini menjadi kunci achievement yang harus teman-teman dapat. Karena dengan sertifikasi CDOB yang bisa teman-teman kuasai tadi ya, mulai dari manajemen mutu sampai dokumentasi bisa dikuasai. Nah, otomatis akan sangat membantu sarana distribusi untuk mencapai goalnya atau tujuannya, yaitu dari sisi bisnis supaya bisa beroperasional dengan baik. Nah, jadi apoteker yang memang bisa menjalankan perannya dengan baik yang tadi, otomatis sertifikasi CDOB-nya ini nanti akan bisa didapatkan dengan mudah. Nah, jadi Hisfardis pun ingin supaya apoteker itu bisa menjalankan perannya dengan baik supaya bisa membantu mitranya gitu, membantu mitranya sarana distribusi bisa melakukan operasionalnya dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kita berdampingan antara regulasi dan bisnis tetap bisa bersinergi gitu ya. Nah, kemudian diharapkan apoteker tantangan yang sekarang itu adalah digitalisasi bisnis proses. Nah, sekarang banyak bisnis proses yang bila tidak melakukan update ataupun tidak melakukan penyesuaian itu akan sulit dalam bersaing di dunia bisnis. Makanya pada saat apoteker tidak bisa melakukan improvement di digitalisasi bisnis ini, maka proses bisnis di sarana distribusi pun akan tertinggal. Makanya diharapkan Hisfardis ini bisa membantu teman-teman semua untuk melakukan improvement terkait dengan digitalisasi bisnis proses ya. Nah, terakhir dari Hisfardis terutama dari sisi pengembangan kompetensi itu diharapkan teman-teman selalu update. Jadi teman-teman sejawat tidak akan selalu tertinggal dengan informasi-informasi baru, kebijakan-kebijakan baru ataupun hal-hal yang baru dari sisi yang lain agar kondisi distribusi obat itu bisa selalu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa
Hisfardis ini memiliki tujuan yang memang ujung-ujungnya adalah untuk teman-teman sejawat semua. Jadi diharapkan tadi bahwa untuk mencapai itu teman-teman yang memang bekerja di sarana distribusi harus segera bisa bergabung dengan kami di Hisfardis supaya informasi yang bisa disampaikan ke teman-teman bisa lebih cepat tersampaikan. Kemudian segala sesuatu yang program yang memang sudah direncanakan oleh Hisfardis itu bisa tercapai dengan baik gitu dan bisa sampai ke teman-teman dengan sempurna ya. Jadi diharapkan seluruh hal yang memang sudah direncanakan oleh Hisfardis bisa tersampaikan dengan baik. Nah, bila teman-teman sejawat semuanya yang memang ingin istilahnya adalah berkomunikasi lebih banyak dengan Hisfardis, di sini terdapat kontak personnya yang bisa menjadi wakil dari Hisfardis Jabar supaya teman-teman sejawat ini bisa terfasilitasi gitu ya. Nah, jadi ini adalah paparan yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan mengenai Himpunan Seminar Farmasi Distribusi Farmasi. Nah, diharapkan dengan informasi yang memang cukup singkat ini teman-teman sejawat bisa mendapatkan gambaran terutama apa sih itu Hisfardis dan apa perannya gitu ya. Nah, jadi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apoteker Jawa Barat, Moteker.